Ya baik, puji Tuhan, shalom. Damai di hati. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Damai di hati. Kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa di ibadah keluarga perdana dalam persekutuan jemaat GKI El Shaddai, tapi juga saudara-saudari yang bisa mengambil bagian bersama kami dalam ibadah syukur di hari yang penuh bahagia, hari sukacita dari keluarga orang tua kekasih kita, teristimewa secara pribadi Bapak Evangelis Suleman Baho, di mana hari ini Tuhan menambahkan 1 tahun usia menjadi 67 tahun. Tapi di usia yang lanjut ini Tuhan boleh menghiasi keluarga ini dengan berkat besar, yaitu rumah. Saya bisa menyampaikan hal itu dengan penuh keyakinan, sebab kalau kita melihat, mohon maaf pada orang tua kami. Orang tua ini dia merantau sejak muda ada di sini bukan karena terikat pekerjaan. Dia tidak punya NIP, dia tidak punya nomor apa-apa, tapi dia ada di sini dengan satu kerelaan merantau, mengambil tanggung jawab dalam keluarga. Ya, dia pernah mengalami kegagalan yang pertama di mana ibu daripada saudari Deviana meninggal. Tapi kemudian Tuhan kasih mama yang ada ini dengan kesetiaannya, mereka memelihara keutuhan dalam doa, dalam perjuangan mempertahankan hidup sampai hari tua ini. Ya, mungkin bagi orang lain pada banyak kurang ini kurang itu, tetapi dalam ukuran sosial kita memuji Tuhan karena dalam kesederhanaan, dalam hal seperti itu Tuhan memimpin dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, langkah demi langkah, sampai hari ini kita bisa melihat di hari tua ini ada satu pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Kalau tadi dalam kesaksian menyebutkan bahwa berkat itu datang dari anak Deviana, anak cuma 1 biji saja. Kalau bukan Tuhan yang tolong, mana mungkin. Sedangkan anak banyak saja belum tentu bisa melakukan sesuatu, apalagi anak cuma 1. Jadi murni karena Tuhan. Amin. Itulah sebabnya baik orang tua kita ataupun kita yang lain, mari kita di sini, ya, kita boleh melihat keindahan daripada berkat Tuhan melalui rumah orang tua ini. Tapi lebih daripada itu, kita sama-sama memuji Tuhan karena kehadirannya bersama-sama dengan Bapak Perawar yang masih ada. Mereka dengan Mama Deborah, mereka memberikan keteladanan dalam persekutuan jemaat. Hampir setiap minggu mereka memberi kesaksian. Kadang-kadang ada yang bosan mendengarkan kesaksian orang tua, mungkin lama atau mungkin rutin terus, tapi ada hal positif yang kita bisa lihat. Lebih daripada itu, Tuhan menyatakan pertolongannya, ya, melalui rumah, melalui usia, dan melalui hal-hal lain. Setiap orang itu berkatnya berbeda-beda. Intinya marilah kita melihat bahwa semua ini terjadi dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini saya tidak mengajak kita, atau kita tidak merenungkan panjang lebar tentang, karena 2 hal, syukur rumah dan juga ulang tahun. Tetapi saya lebih banyak atau ingin untuk mengajak kita bersama-sama melihat terkait dengan ulang tahun yang ke-67. Kenapa tadi Bapak bersaksi tidak singgung ulang tahun? Karena Tuhan sudah tahu bahwa itu nanti Pak Pendeta yang sampaikan. Jadi Bapak sampaikan yang lain saja. Ya. Jadi biar supaya pas. Kalau Bapak suruh bicara ulang tahun, terus saya sampaikan apa? Ya, supaya adil. Ya baik, puji Tuhan. Pada malam hari ini, dalam sukacita bersama dengan keluarga yang diberkati Tuhan melalui 2 hal, yaitu ulang tahun ke-67. Dalam pandangan, dalam kehidupan kita orang Papua hari-hari ini, saya ingin sampaikan bahwa jangankan 67, untuk mencapai 60 itu saja sedikit sekali. Sedikit yang saya maksudkan ini dari sisi presentasinya. Kalau kita penduduk orang Papua ini banyak, ya mungkin bilang, persoalannya kita sedikit saja. Sekarang kalau kita yang ada di kampung Kamros Manis, yang usia begini ada berapa orang? Mungkin Bapak Abraham bisa tahu, bantu saya, kira-kira siapa berapa orang ya, selain Bapak Adolf, Bapak Peter, Yohanes, ya,
Ya, itu yang baru 60-an, tapi kalau yang lebih itu baru Adolf. Ya. Ya. Oke, Mama Rifka. Jadi kalau dilihat dari presentasi penduduk, sebetulnya jumlah yang bisa diizinkan mencapai usia 60 sampai 67 bahkan sampai 70 itu sedikit sekali kalau dibandingkan dengan suku-suku lain. Kalau kita pergi ke daerah lain, kita masuk di setiap dapur, rumah tua, rumah bulat itu hampir ada orang-orang tua yang sudah bongkok, yang duduk sampai ini, ya lutut ini kena di dagu, itu hampir setiap rumah tua itu ada orang tua yang begitu. Tapi kita di sini sudah sulit dapat yang begitu. Satu dua yang ada dengan hikmat, dengan kekuatan yang ada, apa yang mereka sampaikan, baik secara langsung lewat kata-kata ataupun secara tidak langsung, mari kita ambil nilai positifnya. Itulah sebabnya hari ini kita hadir di sini bukan untuk sekedar melihat yang lain-lain, tetapi kita mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Baik, puji Tuhan, pada hari ini 6 malam, jadi saya baca, nanti Bapak Ibu yang lain dengar saja. Ya, firman Tuhan yang datang kepada kita di malam hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17 dan 18. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17 dan 18. Saya akan bacakan untuk kita dengan judul Jangan Tawar Hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan menjadi perenungan baik kita di sore malam hari ini. Saya ingin katakan bahwa masa tua atau lansia itu bukan pilihan. Iya. Tapi itu sebuah fakta. Sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh semua orang. Iya. Walaupun seringkali kita berdoa bahwa Tuhan berikan kepada saya umur panjang, berikan kepada saya kesehatan, kekuatan, berikan kesehatan dan kekuatan umur panjang kepada orang tua saya, kepada bapak, kepada mama, kepada kakek, kepada nenek dan seterusnya. Doa harapan itu tidak salah. Tapi pada dasarnya usia lansia, masa tua itu bukan pilihan, tapi itu karunia, itu anugerah daripada Tuhan. Dan itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memperhatikan perintah-perintahnya, dan menjalani hidup ini tidak sekedar mencari pujian daripada orang yang melihat, tidak sekedar mencari pujian daripada orang yang mendengar, tapi menginvestasikan seluruh hidupnya ini sebagai sebuah kesaksian yang hidup. Memang kita sadar bahwa manusia itu banyak kelemahan, kekurangan, tapi bukan berarti bahwa ada kelemahan, kekurangan kemudian kita pasrah begitu saja, kita membiarkan diri begitu saja, terbawa oleh lingkungan, terbawa oleh zaman, terbawa oleh pengaruh-pengaruh. Tetapi kita tetap berjuang melawan segala macam kelaliman yang ada di dunia ini. Seringkali di gereja saya sampaikan bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan melawan sakit penyakit, perjuangan melawan kebodohan, perjuangan melawan kemiskinan, perjuangan melawan dosa, perjuangan melawan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau kita hidup sampai hari ini, itu bertanda bahwa pintu anugerah terbuka bagi kita dan kita diperkenankan untuk bisa memberikan kesaksian tentang kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Itulah yang disadari oleh Paulus ketika ia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia berkata bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Dia menyadari kelemahan, kekurangan dalam dirinya, mungkin dari sisi usia,
Mungkin dari sisi kelemahan, kekurangan yang lain, keterbatasan yang lain, kemampuan berpikir semakin hari makin menurun, tantangan semakin hari makin banyak. Tetapi seolah-olah dia tidak pedulikan itu. Dia katakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, usia semakin hari makin bertambah, fisik semakin hari makin lemah, ya pikiran-pikiran hal-hal yang lain semakin berkurang. Tetapi itu tidak menjadi halangan untuk kita bisa terus berpikir untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal sesuai dengan panggilan dan kehendaknya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, kita lihat orang-orang tua kita ini kan seperti tadi saya sampaikan, ya Bapak Prawar ataupun Bapak Soleman, mereka punya nipa apa, mereka punya pengaruh apa, tetapi dengan keteladanan, dengan kesederhanaan yang ada, bukankah seringkali memberi contoh teladan, mendorong, memotivasi, mengarahkan kita, kadang-kadang membosankan, tapi itulah tanggung jawab daripada orang tua untuk mendorong, memotivasi kita agar senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu cuma Tuhan yang diberkati. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa lansia atau usia tua bukan sebuah pilihan, tapi itu sebuah fakta yang harus kita menyikapi dengan bijaksana. Karena suka tidak suka, setiap orang yang diizinkan Tuhan umur panjang, dia harus menghadapi kenyataan itu. Namun kenyataan itu harus disikapi dengan cara apa? Semakin lama waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup setiap orang, memberikan kesempatan untuk bersekutu, membaca firman Tuhan, berdoa, dan dengan demikian kehidupan batiniah akan bertumbuh, walaupun kehidupan jasmani kita itu semakin merosot. Amin Bapak Ibu. Kalau begitu Pak Pendeta, rajin baca Alkitab itu untuk orang tua saja ya. Kami yang lain ini kan banyak kesibukan, jadi tidak usah baca Alkitab sudah. Orang yang sudah lansia, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berkebun, itu saja yang baca Alkitab terus ya. Tidak Bapak Ibu. Panggilan untuk memperhatikan kehendak-kehendak Tuhan bukan hanya kepada para lansia, tapi konteks ini memberi kita kesempatan untuk masing-masing orang mulai memperhatikan waktu yang ada ini untuk dia membenah diri, mengisi sisa hidup ini dengan apa yang bisa dilakukan. Dengan demikian kita diperkenankan untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, mengalami kuasa, mengalami mujizat. Pengalaman kita semakin hari makin bertambah tentang kasih dan kemurahan Tuhan, dan itu sebagai kesaksian yang hidup terpancar lewat pikiran, perkataan ataupun perbuatan kita, itu akan menjadi kesaksian yang hidup. Kalau orang dunia dia akan tepuk dada, dia akan sombong, dia akan cari tertinggi. Tapi anak Tuhan tidak. Semua yang ada ini hanya karena kemurahan Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita yang diperkenankan Tuhan untuk terus melangkah dalam usia. Bapak Prawar juga baru bulan kemarin, bulan tahun, ya, sebagai lansia Bapak Prawar sudah 70 ya. Nah, kalau Bapak Soleman 67. Ya, ini luar biasa mencapai pada target firman Tuhan. Dalam usia seperti ini Alkitab juga mengajarkan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup bijaksana dan menjadi teladan. Jadi hal kedua adalah hidup bijaksana dan menjadi teladan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Kehidupan yang sangat singkat harusnya dimanfaatkan dengan maksimal dan dijalani dengan bijaksana. Satu alasan untuk lanjut usia adalah kepercayaan bahwa orang tua dianggap telah mencapai kebijaksanaan. Dengan lebih dulu mengalami pengalaman hidup. Ya, istilah yang biasa disampaikan orang tua kekasih kita bahwa kita itu tidak pernah tua, tapi mereka sudah pernah muda. Artinya bahwa ada segudang pengalaman, ada begitu banyak hal positif, bahkan hal yang tidak baik pernah mereka mengalami. Tapi mari kita perhatikan, semuanya itu mereka jalani sampai hari-hari ini. Itu karena apa? Tentunya karena firman Tuhan, tentunya karena doa, tentunya karena bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Tidak salah ada anak kita, tidak salah ada keluarga kita yang bisa membantu. Tapi ingat, kalau Tuhan tidak menggerakkan, kalau Tuhan tidak memakai mereka, tidak mungkin, mustahil. Ya, jujur saja sebagai keluarga, saya juga sampaikan bahwa sejak tanggal 7 Oktober itu datang letakkan batu, langsung pergi terus, tidak pernah datang lihat lagi karena agak sedikit malu, agak sedikit perasaan. Nah, kita juga diperhadapkan dengan pas bulan itu ya, bulan dimana harus pergi ke Bali, ke timur, baru balik lagi, ya ditongkal lagi dengan bayar uang semester yang begitu besar. Sudah tunggu setiap bulan Januari itu sudah pasti tidak bisa bernapas, artinya secara manusia. Tapi puji Tuhan semuanya itu berjalan dengan baik. Itu perasaan saya. Saya pikir bahwa teman-teman lain yang tadi Bapak sebutkan bahwa 18 orang sarjana keluar dari rumah ini, saya yakin pasti ada juga yang punya perasaan sama dengan saya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan mungkin mereka punya bagian nanti lainkah, saya tidak tahu. Kita hanya bisa berdoa untuk mereka semua. Ya jangan kita sakit hati, Evi ya. Tidak usah sakit hati sama kami-kami yang belum buat sesuatu di sini. Berdoa, kami berdoa supaya ibu dengan suami itu Tuhan pakai sudah. Ya. Masing-masing dipakai sesuai dengan dia punya bagian. Ya. Jadi Bapak Ibu, hal itu yang menjadi perenungan bagi kita, bahwa di usia yang lanjut itu merupakan kesempatan di mana kita hidup bijaksana dan menjadi teladan. Memang kita tidak sempurna dalam upaya, dalam niat untuk memberikan contoh teladan dalam kebijaksanaan. Itu memang tidak sempurna. Kadang-kadang kita diperhadapkan lagi dengan tantangan lain, seperti tadi Bapak bersaksi bahwa bicara lain tapi fakta yang dilakukan atau dihadapi lain lagi. Ya, itu dinamika. Ini Pak Anto Agus biasa dapat mobil baru langsung bawa sendiri, jadi lebih tahu dari ketuanya lain. Biasa mobil baru itu dibeli pasti bukan hanya setirnya yang normal, bukan hanya gasnya yang normal, elemen-elemen yang lainnya normal, tapi termasuk dia rem juga pasti normal. Jadi dia gas normal, tapi dia rem juga normal. Jadi sama seperti hidup ini. Tuhan kasih berkat yang lain, sukacita tak Bapak. Tuhan rem itu juga Tuhan sedang injak supaya kita seimbang. Rem lewati Michael Yai Marambok. Ya. Jadi memang secara manusia dan cerita itu tumpu. Secara manusia jengkel sekali anak ini, bagaimana cara. Tadi saya datang lihat rumah, saya pikir jujur secara manusia saya bilang, tuh rumah bagus ini, kalau dia mabuk, kalau dia bikin lagi itu memang saya kalau dari orang biasa itu mungkin saya datang hajar lagi kapan. Tapi itu saya pikir begitu. Tapi bukan berarti saya merekomendasikan yang lain yang tidak jadi pendeta itu untuk pukul dia, tidak. Kita semua tanggung jawab berdoa. Iya. Jadi apa yang sementara terjadi itu rem, gas yang sementara Tuhan injak untuk Eviko maju, Bapak Sulaiman maju, Aminadab maju, Yohanes maju, polisi maju, siapa lagi? Agus maju, semua maju itu. Tapi rem ini juga diinjak supaya ada keseimbangan. Ya, jangan merasa bahwa dunia ini kamu punya sudah, jangan. Dunia ini milik bersama. Tapi bukan berarti kita membenarkan atau kita mendukung apa yang dilakukan, tidak. Yang tidak baik tetap kita bilang itu tidak baik. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati. Hal berikut yang kita perhatikan terkait dengan prinsip firman Tuhan, di mana tadi dikatakan bahwa sebab kami tidak tawar hati, artinya bahwa dia punya satu keterbukaan terhadap kenyataan hidup. Dia berani mengakui kenyataan hidup, kehendak Allah dalam kehidupan pribadi keluarga seperti apa itu dia akui. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, meskipun banyak tantangan, banyak persoalan, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Pengalaman hidup hal-hal baik itu sedang Tuhan lakukan. Itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dalam setiap musim hidup.
Tuhan bukan hanya hadir pada saat masa remaja, masih muda. Saya pikir-pikir kenapa dulu kalau Bapak bersaksi jadi pengawas apa itu proyek-proyek di Kota Sorong ini uang banyak-banyak itu tidak bangun rumah. Ini sudah tua baru Tuhan bangun rumah. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan bilang, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini itu prinsip firman Tuhan berlaku. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan pada waktunya. Apakah pernah Bapak berpikir bahwa nanti tahun 2024, 2025 itu Evi dengan dia punya laki itu suka tidak suka mereka pasti datang bangun rumah? Pernah Bapak berpikir begitu? Tidak. Itu Evi saja dia sudah pikir, apalagi kita yang lain. Mau dipikir tidak juga. Tapi Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang memberi berkat. Dan itu dilakukan tidak semata-mata karena kasihan, tidak semata-mata karena orang tua. Betul itu alasan alamiahnya, tetapi lebih daripada itu kita lakukan karena panggilan Tuhan. Kita mengasihi. Dan kalau itu Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan rasa menyesal atau rasa rugi dengan segala sesuatu yang telah kita korbankan. Jangan. Kita mengalir saja sebab Tuhan mencatat semuanya ini. Tuhan akan mengembalikan pada waktunya sesuai dengan kasih dan kuasa Tuhan yang tidak berubah. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 yang tadi saya baru saja singgung dalam lagu itu, dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, manusia selain diciptakan sebagai makhluk sosial tetapi juga makhluk pribadi. Dan dia punya kebebasan pribadi untuk senantiasa melekat pada Tuhan. Walaupun orang tuanya pendeta, dia lahir dan potong pusat di gereja, itu tidak menjadi jaminan bahwa anak itu akan hidup baik di hadapan Tuhan. Belum tentu. Jadi setiap pribadi, setiap kita itu memiliki sebuah panggilan untuk menjalani hidup ini. Karena sesungguhnya setiap orang itu hidupnya, berkatnya, baik buruk itu ada yang mengatur. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan. Oleh karena itu marilah kita memperhatikan apa yang menjadi kehendaknya, supaya hidup kita ini benar-benar terpancar. Kita berani memutuskan diri daripada hal-hal yang mengikat dan mencuri masa depan kita, mencuri masa tua kita, menyiksa hari lansia kita. Selagi kita kuat, selagi kita bisa mampu, investasikan seluruh hidupmu untuk Tuhan, dan Tuhan akan menjaminnya untuk masa tua kita. Tapi lebih daripada itu, bukan hanya kita, anak cucu kita ada dalam jaminan kuasa dan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yesaya tadi. Ya. Dalam Yesaya 46 ayat 4 itu. Itu prinsip itu bukan hanya berlaku bagi orang-orang beriman pada zamannya, tetapi sampai hari ini pun masih terbukti. Orang tua kita secara tidak langsung memberikan kesaksian tentang itu. Sampai masa tua, sampai masa putih rambut, Tuhan menggendong, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Selanjutnya di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Masa lansia, masa usia lanjut adalah masa di mana indah kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Seluruh hidup ini kita tidak lagi bergantung kepada siapa-siapa dia. Kalaupun seperti tadi saya katakan bahwa kalaupun ada siapa-siapa di sekitar kita, kalau Tuhan tidak berkehendak maka sia-sia. Tapi walaupun secara sosial kita tidak punya siapa-siapa, tetapi Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Dia memberikan jaminan yang pasti
bahwa Dia akan memimpin menuntun kita melewati hari-hari hidup yang misteri, hari-hari hidup yang sukar, masa-masa krisis, ya, masa-masa sukar. Tuhan akan hadir dengan kebesaran, kuasa, dan kasih-Nya untuk melakukan hal-hal baik di dalam hidup ini. Jadi dua hal yang patut kita syukuri bersama-sama dengan orang tua di sini. Pertama adalah tentang usia yang ke-67 tahun. Yang kedua adalah tentang berkat Tuhan di hari tua yang bisa dinikmati ini. Kita memuji Tuhan bersama. Kita berdoa sebagaimana kesaksian dan harapan dari para orang tua tadi, agar setiap tangan yang terbuka, Tuhan berkuasa untuk menolong dan memberkati kembali. Tuhan mengembalikan itu berlipat kali ganda. Apa yang mereka lakukan tidak sekedar karena jasa dari para orang tua yang melahirkan, tidak. Tapi lebih daripada itu adalah kehendak Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu atas dasar ketaatan pada firman Tuhan, atas ketaatan pada panggilan ilahi, saya percaya bahwa Tuhan yang punya firman, Dia tidak akan membiarkan firman-Nya kembali dengan sia-sia. Dia akan memberikan upahnya pada waktunya. Kiranya Roh Kudus yang punya firman mampukan kita untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati. Amin.